Jadi kita berbicara masalah kita berbicara masalah hukum mengangkat wakil. Jadi mengangkat wakil, tapi wakil dalam pemerintahan. Jadi kita sekarang berbicara masalah pemerintahan. Jadi wal aqdiyah jam'u qadha'in bil maddi wa huwa lughatan ihkamus syai' wa ibda'uhu wa syar'an faslul hukumati baina khosmaini bi hukmillahi ta'ala wa syahadati jam'u syahadatin masdaru syahida ma'khudun minasyuhudi ma'nal khudur wal jadi menjadi qadhi karena aqdiyah itu jamak dari lafaz qada'un putusan hukum soal apa? Putusan hukum di putusan hukum pemerintahan baina khosmaini bi hukmillahi ta'ala, di antara dua orang yang berseteru, dua orang yang sedang berseteru. Berarti kita berbicara masalah pengadilan. Nah, bahasa kita itu seperti itu. Jadi menghukumi seseorang yang sedang berseteru itu kan berarti kan pengadilan. Cara menghukumi dengan apa? Menghukumi dengan hukumnya hukum Allah, dengan syariah, dengan sebagainya. Selain namanya pengadilan, berarti ada erat hubungannya juga dengan masalah kesaksian. Jadi ada erat hubungannya dengan masalah kesaksian. Kalau kesaksian ada erat hubungannya juga dengan ikror. Jadi ikror sudah pernah kita bahas. Ikror itu sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang pengembangan dari ikror itu ya syahadah, mendatangkan saksi. Tapi sebelum kita bicara masalah itu semua, kita sekarang berbicara tentang masalah pengadilan, al-aqdiyah. Jadi berbicara masalah pengadilan. La yajuzu ayyaliyal qadha illa man istakmalat fihi khamsatu asyar. Ada ketentuan, ini termasuk pokok kunci utama. Kunci utama apa? Kunci utama bahwasannya kalau kita mau berhukum, maka orang yang kita angkat untuk menghukumi suatu perkara, perkara kita dan perkara masyarakat, itu adalah orang-orang yang memenuhi 15 syarat. Itu orang-orang yang memenuhi 15 syarat. Alah, ganti lihin. Ini terus dijelaskan apa enggak? Kalau dijelaskan kok sambil riup-riup tiduran nggak enak banget. Dijelaskan pikirannya diajak malah riup-riup. Jadi mengangkat wali ayyuliyal qadha itu maksudnya mengangkat wali untuk memutusi hukumnya siapa ya? Hukumnya orang mukallaf itu. Hukum kita keseharian. Jadi mengangkat wali atau mengangkat orang yang menghukumi kita dalam keseharian itu tidak boleh kecuali terhadap orang yang istakmalat khamsatu asyar. Jadi pertimbangannya adalah ukurannya kesempurnaan di dalam 15 perkara. Jadi pertimbangan utamanya di situ. Jadi man istakmalat khamsatu asyar.
Apa saja? Yang pertama al-Islam, harus Islam. Nanti bagaimana kalau misalkan bukan Islam? Fala tasihhu wilayatul kafir, tidak sah menjadikan kafir sebagai wali, tidak sah menjadikan kafir sebagai wali. Wali apa ya? Wali nikah itu masuk tidak sah. Tidak sah dengan wali nikah. Pertanyaannya kemudian bagaimana kalau misalkan ada adat yang berlaku? Adat yang berlaku bagaimana? Wa majarrat bihi adatul mulati min nasbi rajulin min ahli dhimmah wa taqlidu riyasatin wa zu'amatin la taqlidu hukmin wa qada'in. Kalau misalkan ada suatu adat yang berlaku, di situ ada orang kafir yang diangkat sebagai wali. Di situ ada seorang kafir yang diangkat sebagai wali dalam perspektif pemerintahan, riyasah. Dalam perspektif riyasah, berarti kan wali pemerintahan, pimpinan. Kalau misalkan ada yang semacam itu, bagaimana cara kita bersikap? Cara kita bersikap adalah fataklidu riyasatin wa zu'amatin. Kita kalau dalam urusan pemerintahan ikut mereka nggak apa-apa, Artinya kalau misalkan ada pemimpin dari sisi ahlu dhimmah, terus kemudian kok sudah jadi pemimpin di situ, taat mereka itu nggak masalah. Taklidu riyasatin nggak masalah. Ya, taklidu riyasatin terus apa tadi? Wazu'amatin nggak masalah. Tapi yang tidak boleh la taklidu hukmin wa qada'in. Yang tidak dibolehkan adalah taklidu hukmin. Taklidu hukmin itu bagaimana? Orang kafir dhimmi tahu-tahu menjadi imam sholat, itu nggak boleh. Mengapa? Karena secara hukum orang yang berhak untuk menjadi imam itu adalah orang Islam. Jadi begitu. Imam sholat itu berarti taklidu hukmin. Jadi kalau soal riyasah hukumnya boleh, tapi kalau hukmin nggak boleh, wa qada'in nggak boleh. Contoh qada itu wa qada'in di sini contohnya apa? Misalkan contohnya adalah kalau perempuan kalau misalkan kok keluar darah secara putusan hukum, ada secara putusan hukum. Nah, secara putusan hukum orang yang keluar darah, perempuan yang keluar darah berarti darahnya darah haid. Ini secara qada'in itu adalah sudah diputus sebagai haid. Kok kemudian pemimpin itu melarang bahwasanya meskipun kamu haid kamu harus sholat? Nggak boleh, karena ini urusannya urusan qada'in wa hukmin. Jadi beda dengan urusan riyasatin wa zu'amatin. Masih tiduran aja, enggak tidur, matanya sudah 5 buat. Gampang. Jadi itu ya, jadi ini gondelan pegangannya di riyasatin wa zu'amatin. Jadi fataklidu riyasatin wa zu'amatin, ikut dalam kepemimpinan secara riyasah dan zu'amah itu boleh berikut sama mereka. Tetapi kalau dalam urusan wa hukmin wa qada'in itu yang tidak boleh. Itu kalau misalkan di suatu daerah berlaku di majarot bihi adatul mulati min nasbi rajulin min ahli dhimmah. Jadi saya tadi kan
catatannya itu. Jadi jarot bihi ada. Kalau misalkan di situ ada termasuk di Indonesia ini kan termasuk jarot bihi ada kan. Indonesia termasuk jarot bihi ada. Apa sebab? Soalnya di undang-undangnya itu bisa semua orang penduduk Indonesia WNI bisa menjadi pemimpin. Itu termasuk majarot bihi ada. Indonesia ya pas ini sudah untuk konteks Indonesia. Jadi mengikuti pendapatnya Imam Al-Mawardi di situ. Jadi qala Al-Mawardi wa majarot bihi adatul wulati min nasbi rajulin min ahli dhimmah fataqlidu riyasatin wa zu'amatin la taqlidu apa? La taqlidu hukmin wa qada'in. Ya, itu ya. Jadi wala yulzimu ahli dhimmah al hukma bi ilzamihi. Jadi enggak boleh ahli dhimmah itu memaksa orang Islam terhadap suatu hukum yang ada hubungannya dengan masalah hukum Islam. Misalkan kalau misalkan menjadi wali, tiba-tiba dia menjadi walinya anak yatim yang tidak memiliki wali, misalkan seperti itu, maka hukumnya nggak boleh. Jadi hukumnya nggak boleh. Jadi harus tetap dengan karakternya pemimpin tersebut. Kalau pemimpin tersebut non muslim ya jangan menjadi wali, jangan menjadi wali nikahnya dari seorang muslimah. Jadi begitu. Tetap jadi riasah ya riasah, tapi hukmin wa qada'in tetap harus mengikuti yang Islam. Soalnya ini ada kaitannya dengan masalah i'tiqadiyah. Udah. Tuh. Terus berikutnya apa ya? Asani wasalis al-bulugh wal aqlu, balik dan berakal. Enggak boleh mengangkat pemimpin sebelum balik, enggak boleh, enggak sah. Mengangkat wali atau menjadi wali padahal dia belum balik, hukumnya juga enggak boleh. Sama ingat-ingat ini, menjadi wali kok dia belum balik, enggak boleh. Tapi sama angkat aja jadi wali, enggak boleh. Untuk perempuan utamanya, fala wilayata bisabiyin wa majnunin atbaqa junuduhu atbaqa junudihi. Kalau untuk majnun selagi kalau majnunnya bersifat atba maka nggak boleh menjadi wali. Tapi kalau majnunnya tidak atba maka hukumnya menjadi wali. Masih. Ada keterangannya di belakangnya. Allah. Jadi baik atbab atau tidak atbab maka hukumnya adalah tidak boleh menjadi wali kalau di sini. Rabi al-khurriyah fala tasihu wilayatu raqiqin kullah. Wilayatu raqiqin kullihi au ba'dihi. Enggak sah seorang budak, baik budak muba'ah ataupun budak raqiq, hukumnya untuk menjadi wali enggak boleh. Wal khamisu al-dhukuratu, laki-laki yang berhak untuk menjadi wali adalah laki-laki. Fala tasihhu wilayatul ra'atin, enggak sah perempuan untuk menjadi wali. Enggak sah perempuan menjadi wali. Ya, kalau perempuan menjadi pemimpin bagaimana? Ya dikembalikan tadi riyasatain wa zu'amatin. Kalau taklidu fataklidu apa tadi? Wala taklidu fi hukmin wa qada'in. Meskipun dia seorang presiden, kalau perempuan pada waktu sholat dia nggak boleh untuk menjadi imam, imamnya laki-laki nggak boleh, tetap dia itu harus di belakang jadi makmum. Loh, jadi nggak sah kalau misalkan kok jadi imamnya. Wala khunsa, termasuk khunsa juga begitu. Walau waliyul khunsa halal jahli, walau waliyul khunsa halal jahli fa hukmun thumma bana dzakaron lam yangfud hukmahu. Jadi walau waliyul khunsa halal jahli fa hukmu sama wa hukmu sama bana dzakaron.
Jadi kalau misalkan ada seorang perempuan muskil, laki-laki muskil atau perempuan muskil ini orang yang susah diketahui jenis kelaminnya. Bagaimana kalau misalkan mereka menjadi wali? Pada suatu ketika dia menjadikan dia sebagai wali. Ternyata kemudian berikutnya bagaimana? Berikutnya ternyata sifat laki-lakinya hilang. Kalau sifat laki-lakinya hilang, terus bagaimana? Ya ke belakangnya dia nggak boleh untuk menjadi wali lagi. Nggak boleh untuk menjadi wali lagi. Terus walinya bagaimana? Ya cukup untuk yang sebelumnya saja. Ketika jahil, ketika tidak tahu, maka hukumnya untuk ketika memutusi perkara ada yang membutuhkan keberadaan seorang wali, hukumnya sah. Tetapi ketika dia memutusi setelah jadi bahana dhahaba dzukuratuhu, jadi setelah hilang sifat laki-lakinya lam yafut, maka hukumnya menjadi tidak boleh untuk dilanjutkan, bahwa dia untuk menjadi wali nggak boleh. Jadi hukumnya harus kembali ke asal, bahwasanya dia menjadi berwatak perempuan. Kalau menjadi berwatak perempuan berarti hukumnya hukum perempuan. Ya, perempuan. Khamis dukurah tadi sudah. Sadis al-adalah, harus adil. Maksudnya adil wasayati bayanwa fi fasli syahadat. Nanti penjelasannya ada di syahadat. Fala wilayata li fasikin bisyai'in la subhata fihi. Jadi tidak boleh mengangkat wakil seorang yang fasik, yang harus mengangkat wali dari seorang yang fasik. La subhata fihi, yang sifat kefasikannya itu jelas tampak, tidak boleh untuk diangkat menjadi wali. Fasik itu maksudnya bagaimana? Ya orangnya rusak secara hukum. Fasik itu bagaimana? Melakukan dosa kecil. Dia itu tahu hukum tapi diterjang, itu namanya kurang fasik kalau seperti itu. Ini halal apa haram? Halal, tapi kemudian diharamkan. Ini halal apa haram? Haram, tapi kemudian dihalalkan. Itu namanya orang fasik. Orang yang rusak hukumnya. Fasik. Makanya ada hewan yang dinamakan dengan istilah fuwaisik. Jumlahnya ada 6. Fuwaisik, fasik kecil. Fuwaisik. Apa itu? Apa? Hewan 6 yang disebut fuwaisik itu apa sih? Saya nggak tahu. Ada tikus, ular, kalajengking, burung gagak, burung elang, itu termasuk fuwaisik semua. Ya, masuk fuwaisik semua. Ya, tikus dimasukkan fuwaisik. Kenapa? Dia menghabiskan apa-apa, merusak apa-apa. Nah, orang fasik itu juga sama dengan itu. Bisa paham? Jadi gambarannya ya kayak gitu gambarannya. Jadi kalau sudah orang kok digambarkan sebagai fasik, udah meskipun dia itu berilmu tapi gak sifatnya menjadi gak berilmu. Udah ya gitu dulu ya. Wa sab al-Fatihah. La insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.